Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Selamat pagi para pendengar setia Radio Suara Teknika. Berjumpa lagi dengan saya Liandana di acara UPS, obrolan pagi STEMSI. Nah, pagi ini kita akan mengobrol santai dengan salah satu guru produktif TKL, yaitu Pak Dewa Wirawan. Selamat pagi Pak Dewa. Pagi Pak Liantane ya. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah Sehat? sehat. Ya, Ya. sudah sarapan ini sebelum kita. Sudah. Jadi pagi itu sudah pasti sarapan. Sudah pasti ya. Utamakan sarapan daripada harapan. Ya, itu ya kata-kata motivasi pertama dari Pak Dewa ya. Silakan mungkin Pak Dewa perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan saya Dewa Nyoman Wirawan. Jadi saya guru produktif di TITL. Jadi terkenalnya itu nanti listrik gitu. Listrik. Ya, Ya, untuk kalau kepanjangannya apa tuh TITL? Kalau TITL itu Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Gitu. Kalau sekarang kan lebih sering disebut TKL, jadi Teknik Ketenaga Listrikan. Jadi maknanya lebih luas lagi. Oh, berarti maknanya dari TKL itu lebih luas daripada TITL ya? Jadi di TKL itu di bawahnya ada TITL, kemudian ada jaringan juga, ada masih sub lain yang banyak lagi. Baik, Bapak untuk tugasnya di SMK Negeri 3 Singaraja itu di apa namanya, tugasnya itu sebagai apa? Kalau di SMK 3, jadi yang pertama itu adalah tugas sebagai guru. Jadi saya sebagai guru di TITL, jadi di jurusan listrik. Kemudian ada tugas tambahan lagi, kebetulan dipercaya di staf kurikulum. Staf kurikulum Ya. juga. Di Dapodik juga kadang Dapodik. sering bantu ya. Ya, staf kurikulum yang sering ngurusin jadwal tuh Pak ya. Ya, salah satunya itu. Salah satunya itu. Dan masih banyak lagi kegiatan kurikulum yang lain. Baik, untuk mengawali karir di SMK 3 Negeri Singaraja, mungkin Bapak bisa ceritakan Ya. ke pendengar mungkin. Jadi saya cerita dari awal dulu. Ya, Jadi, silakan Pak. Saya juga alumni Alumni di sini. alumni SMK 3. Ya. Itu tahun berapa Bapak? Tahun 2004 masuk, 2004 masuk, kemudian 2008 tamat. 2008 tamat. Jadi 2004 itu saya angkatan ketiga Angkatan dari ketiga. jurusan TKJ. Oh, Komputer dulu dan Bapak Jaringan. Ya. di sini TKJ bukan alumni dari TKL. Bukan. Jadi saya alumni jurusan TKJ angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Jadi baru
baru-baru pertama boomingnya informatika atau TKJ waktu itu. Itu pastinya tidak ada siswa cewek maksudnya. Itu cowok-cowok aja pasti. Waktu itu sudah mulai banyak. Jadi ketika ada jurusan informatika atau TKJ itu udah mulai STM yang dulunya terkenal cowok semua, sudah mulai banyak peminat ceweknya. Pas di angkatan Bapak itu ada cewek? Hampir setengah. Wah, hampir Jadi setengah, ada 2 ya. kelas. Banyak juga Tiap ya. angkatan ada 2 kelas, kemudian satu kelas itu hampir setengahnya cewek, setengahnya cowok. Nah, setelah tamat dari jurusan TKJ SMK Negeri 3 Singaraja itu Bapak melanjutkan di mana? Nah, jadi setelah tamat kan kita SMK. Ya. Jadi setelah tamat kita sudah punya yang namanya skill, Skill, ya. kemampuan, karena kita sudah magang 6 bulan sebelumnya di industri. Ya. Dulu Bapak magang di mana? Magangnya dulu di Denpasar. Oh, di Denpasar ya. Di Denpasar, kemudian tamat, targetnya adalah kerja. Oh iya iya. Kerja, kemudian orang tua belum mengizinkan. Jadi orang tua menginginkan kuliah dulu. Kebetulan udah telat juga. Jadi waktu itu pendaftaran hampir telat. Kemudian Undiksa juga baru pertama kali atau kedua itu baru jadi universitas. Oh iya iya. Jadi karena waktu itu saya pilih elektro. Elektro ya. Iya. Itu, Padahal tidak minatnya ke situ, maunya ke informatika. Cuman karena tidak niat kuliah waktu itu, pengennya kerja. Jadi asal aja pilih elektro. Ternyata dapat D3. Oh D3. Ya. Jadi D3 karena sudah terlanjur masuk ya sudahlah. Akhirnya kuliah D3, ikuti yang awalnya informatika atau TKJ harus berubah haluan, mendalami bidang elektro. Nah, setelah tamat D3 juga sama. D3 Jadi, tamat D3 itu tamat D3 tahun 2011. 2011. Nah, itu selama Bapak kuliah kan pasti mendapat program training juga ya? Nah, dapat. Kalau di kuliah juga waktu itu ada 6 bulan juga sama seperti Berarti SMK. total kalau sama kuliah itu Bapak sudah trainingnya sudah setahun ya? Setahun kalau sama dengan SMK. Ditambah dengan SMK udah setahun. Jadi tamat D3 itu sebenarnya udah siap kerja. Siap kerja. Waktu itu tamat sempat kerja sebagai pendamping EKTP di Kecamatan Kubu Tambahan. Kubu Tambahan. Karena pas tamat kebetulan ada program dari pemerintah untuk digitalisasi kependudukan. Jadi pertama kali EKTP ikut di situ selama 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Nah, kebetulan setelah itu D3 itu mengembangkan ke S1. S1 Pendidikan Teknik Elektro. Berarti Bapak kuliah lagi ngambil SKS lagi di Undiksa? Iya, jadi ketua jurusannya maksa kita biar bisa terbentuk jurusannya dan itu pertama kali? Iya, betul. Itu pertama kali. Kita dipaksa 1 kelas itu biar ikut alih kredit dulu namanya. Oh iya, alih kredit ya. Berarti kurang lebih 2 tahun ya? 2 tahun, tapi waktu itu kita bikin perjanjian, saya mau 1,5 tahun sudah tamat, apapun caranya begitu. Nah itu disetujui? Disetujui. Yang penting ya kita bisa bagi waktu antara kerja kemudian kuliah. Oh. Berarti tamat kuliah yang S1 itu tahun? Tamat kuliah S1 tahun 2013. 2013. Nah itu masih bekerja di Kubu Tambahan apa? Masih sambil kerja di Kubu Tambahan. Sambil kerja. Ya. Nah ceritanya itu Bapak bisa jadi guru di SMK 3. Apakah ngono dulu atau langsung ikut CPNS? Ya. Jadi waktu itu kebetulan kenal guru di sini. Karena kan PPL-nya kan di TKJ juga. Oh, Bapak PPL-nya. Ya. Oh ya, pas alih kredit itu ada PPL kan. Ada pelajaran PPL ya dan PPL di TKJ, kemudian tamat S1 tapi belum keluar ijazah. Jadi diajak di sini untuk menjadi toolman dulu. Oh, jadi toolman. Iya. Toolman selama kalau enggak salah setahunan. Di bengkel apa? Di bengkel TKJ. Oh, TKJ. Iya. Nah, kemudian tahun 2014 itu baru ada bukaan CPNS. CPNS kebetulan yang dicari adalah guru mekatronika kalau enggak salah. Mekatronika. Ya. Yang dicari adalah S1 Pendidikan
elektronika, tetapi tidak ada yang lamar. Jadi kita coba lamar, kemudian kita lobby ke jurusan. Jadi ke jurusan biar disampaikan ke BKD waktu itu, Oh iya iya. biar kita diloloskan untuk administrasi. Oh. Akhirnya lolos, kemudian ada tes Tes di Denpasar. itu pakai CAT maksudnya? Nah, pakai CAT yang kedua atau ketiga kalau enggak salah Iya. itu. Habis itu muncul, habis tes itu kita tinggal, tidak kita lihat karena belum yakin kita bakal lolos gitu. Ya, ya. Kita tinggal, kemudian di jalan sudah ada temen yang ngabarin, ternyata masuk dua besar. Jadi saya posisi 1, teman lagi 1 Pak Adi, yang di listrik juga posisi 2. Oh. Yang dicari hanya 2 orang. Waktu itu kita ngelamar kebetulan sedikit hanya 10 orang dan nilainya juga kecil. Kecil-kecil. Jadi tidak sebesar yang dibuka di formasi lain. Oh, iya, Kayak iya. guru informatika waktu itu dicarinya lumayan, yang melamar juga sangat lumayan banyak. Kemudian nilainya itu besar-besar. lumayan besar-besar sekali. Oh iya iya. Jadi waktu itu saya sudah mulai berpikir ternyata memang ini jalan dari Tuhan. Ya berarti Pak Dewo ini sangat jeli melihat gini ya Bukan. situasi. Kalau dibilang jeli ya enggak ya. Soalnya kan satu Hoki juga ya? Hobi kita kan di komputer waktu itu. Kemudian karena situasi kemudian memang mungkin jalan. Harus ngambil alih kredit itu. kredit. Padahal maunya kan enggak. Ya. Oh, ternyata ada bukaan Oh, dan lolos. Walaupun nilainya kecil. Nah, iya. Iya. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, ya biarpun Bapak mungkin PPL-nya sudah di sini, mungkin kan belum menjadi guru seutuhnya pas Ya. itu ya. Nah mungkin bisa diceritakan setelah CPNS, lulus CPNS, sudah lulus S1 juga, mungkin bisa diceritakan pertama kali menjadi guru sepenuhnya itu gimana sih, mungkin melihat kan anak-anak mungkin ada yang kan rata-rata kalau di listrik itu kan cowok-cowok ya. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalamannya pertama kali menjadi guru seutuhnya. Oke. Jadi setelah diumumkan lulus, itu kan kita akan penempatan. Ya. Ya. Jadi penempatan waktu itu karena jurusan formasinya adalah mekatronika, itu kita mau ditaruh di TAV di sini. Oh, TAP. Ya, di TAV. Kemudian saya diskusi dengan kepala sekolah, kemudian dengan Kaprog Listrik waktu itu Pak Wayan Balok. Kita diskusi karena ijazah saya elektro. Kemudian planning ke depan itu nanti hubungannya dengan sertifikasi. Iya, sertifikat. Kalau misalnya elektro itu kan harus kuat. Nah, jadi lebih besar itu peluang adalah ke listrik. Jadi untuk keamanan ke depan, terutama untuk sertifikasi, yang linearitasnya ya itu akhirnya hasil diskusi kita pindah ngajarnya jadi di listrik, Di listrik. begitu. Ya. Nah kemudian pengalaman ngajar pertama kali. ya jadi sebelumnya kan ngajar di TKJ. Iya. Di TKJ dengan listrik itu karakter siswanya itu udah beda. Iya, mungkin ya. Ya sampai sekarang pun sama kan. Dari saya jadi siswa sampai sekarang jadi guru, memang karakter siswa di TKJ kemudian di listrik dan jurusan lain itu beda-beda. Nah, mungkin karena faktor gender ya. Iya. Jadi di listrik itu banyak kan cowok, kemudian di TKJ hampir seimbang. Jadi kalau dulu di TKJ itu lebih gampang. Jadi lebih gampang terutama mengkondisikan siswa. Ya. Kemudian pindah ke listrik, karena baru pertama kali lumayan juga. Lumayan ya, karena kan karakter siswanya berbeda. Beda, ya. Tapi setelah jalan sama aja. Jadi kita yang berubah, kita ngikutin mereka. Ya, memahami karakter siswa betul. ya. Juga sama nanti tujuan kita kan sama. Jadi setelah anak tamat itu dipersiapkan untuk bisa siap atau punya kompetensi yang cukup untuk di dunia kerja. Ya. Nah selanjutnya ini mungkin bisa menjadi informasi untuk para pendengar Suara Teknika. Itu pembelajaran di DKL itu bagaimana sih? Terus berapa bengkel yang dimiliki oleh jurusan TKL? Jadi sistem pembelajarannya seperti apa? Jadi kita di listrik itu
punya 6 ruang. 6 ruang Ada ruang instalasi, instalasi. kemudian ada ruang motor, kemudian yang baru itu ada ruang untuk pendingin. Jadi di samping instalasi, dari nama jurusan kan teknik instalasi tenaga listrik. Jadi selain instalasi kita juga punya mapel pilihan itu pendingin dan tata udara atau HVAC sekarang. Itu fungsinya kalau misalnya saya nih, saya kan guru normatif adaptif ya. Saya awam dengan hal itu. Apa sih itu, Pak? Mungkin para pendengar juga masih awam dengan pendingin itu. Apa sih? Fungsinya apa sih? Jadi kita itu punya kerjasama dengan Panasonic. Panasonic, tapi di bidang AC-nya, pendingin ruangan. Pendingin ruangan. Jadi kerjasamanya adalah dari standarisasi. Jadi bagaimana nanti kebutuhan di lapangan atau di dunia kerja, kemudian ada program magang untuk guru dan siswa. Jadi tahun lalu kita udah ngirim 1 guru, kemudian ada siswa ada yang dikirim. Ada 6 siswa itu selama 3 bulan di Bogor. Jadi di pabriknya Panasonic ya, di Panasonic Manufacturing yang di Jalan Raya Bogor. Kemudian ada program magang juga. Jadi kalau anak-anak kita mau magang di service centernya Panasonic itu boleh. Itu di perbengkel tuh Pak, misalnya tentang pendingin udara itu 1 bengkel. Jadi kita punya ruangan 1 khusus, itu baru juga khusus untuk instalasi AC. Untuk pelajaran pendingin udara itu ada 1 ruangan khusus dan sudah dibuat sedemikian rupa menyerupai bagaimana nanti di lapangan anak-anak melakukan cleaning, kemudian melakukan pemasangan atau perbaikan nanti begitu. Nah, sangat lengkap ya kalau misalnya anak-anak di jurusan DKL itu bengkelnya juga sudah lengkap ya. Jadi sistem pembelajarannya 50 mungkin teori, ya 50 sudah langsung praktek ya. Nah saya tertarik ketika Bapak jadi siswa nih, ya. Tentunya masih ingat enggak guru-guru yang paling Bapak ingat, paling memberikan kesan dulu nih pada saat Pak Dewo jadi siswa? Ya, kalau kesan itu setiap siswa ya. Kalau menikmati masa sekolah itu pasti punya kesan. Termasuk saya juga karena sekolahnya di SMK 3, jadi yang dominan cowok, yang terkenal nakal waktu itu, walaupun tidak nakal-nakal sekali sih. Jadi guru itu cukup banyak kenangannya. Salah satunya itu ada penyiar kita dulu, Bu Puput ya. Pernah juga kita jahilin waktu itu. Pernah ya. Diapain tuh, Pak? Mungkin bisa waktu itu setiap ngomong Bu Puput kita bilang 1 kelas ada cabai di giginya. Oh, cabai. Iya. Terus mau ngomong enggak jadi, akhirnya pergi. Lalu kita kabur ke kantin. Itu Bu Puput nanti tidak memberikan hukuman? Ya, itulah langsung dihukum di lapangan futsal itu. Panas lumayan karena jamnya siang. Kemudian ada Bu Listuayu, mohon maaf Bu Listuayu waktu itu. Sekarang sudah sama-sama jadi guru baru minta maaf. Iya. Selain itu mungkin selain Bu Listu ada Pak Wayan Balok juga. Dulu Pak Wayan Balok lumayan keras, jadi kita sangat takut. Kita pernah dihukum keliling sekolah. Pak. Kan tidak pakai STM sepatu. Kan sangat luas, Pak. Tidak pakai sepatu dan waktu itu tidak diaspal. Jadi masih batu-batuan. Itu kena kerikil kakinya lumayan perih tuh, Pak. Kita disuruh lari keliling, ternyata kita nyegat-nyegat. Jadi harusnya keliling sekolah, kita ambil jalan setengah. Lalu muncul lagi di depan. Terus putaran ketiga itu Pak Wayan ternyata ngintip. Akhirnya disuruh ulang lagi. Akhirnya kita disuruh berdiri di sepanjang jalan depan kantor ini menghadap ke arah kantor. Nah, kemudian setiap ada motor liwat, itu kita sorakin semua.
Akhirnya Pak Wayan datang lagi, kita disuruh putar arah. Kita menghadap kuburan waktu itu. Jadi pagarnya dulu tidak setinggi ini. Oh, masih. Pagarnya pendek sehingga nama-nama nisan itu kebaca semua. Itu dihukum sampai jam 12-an kalau tidak salah. 12 ya. Sampai kita kapok. Iya, tapi sejujurnya itu dah yang membentuk apa namanya karakter Iya, siswa ya, jadi betul. hormat dia sama guru ya. Jadi yang dulu hukuman dulu dan sekarang kan sudah sangat beda. Iya. Kalau itu Karena mungkin perbedaan Iya, zaman, zaman, ya, betul. karakter siswa pun berubah Mm-mm. ya. Nah, Pak Dewa, jadi mungkin ada pesan kesan dan harapan apakah untuk guru-guru atau SMK Negeri 3 Singaraja ke depannya, apa harapannya? kalau harapan saya sebagai guru, kemudian sebagai alumni juga. Jadi saya sudah merasa sangat memiliki sekolah ini karena dari jadi siswa, kemudian sekarang mencari nafkah juga di sini. Jadi Kalau ditotalkan tuh sudah berapa tahun, Pak? Wih. Jadi siswa aja 3 tahun. jadi siswa 3 tahun, PPL kemudian Berapa bulan? PPL 3 bulan, tambah jadi guru dari tahun 2013, 2013. Wah, lumayan ya. 13 kalau sampai 20, wah lumayan. Ada lagi satu sampai dapat istri juga di sini. Oh, dapat. Oh, istrinya itu murid apa guru? Enggak, sama-sama guru. Oh, sama-sama guru. Iya. Jadi dulu jadi siswa di sini, kemudian sekarang dipertemukan juga di sini. Jadi mendapatkan ilmu di sini, Ya, mendapatkan nafkah di jodoh. sini, dapatkan Wah, jodoh juga di banyak sekolah ya. ini. Ya, ya. Sudah sangat mendarah daging ya. Nah, SS. itu makanya sudah sangat bersyukur. Kedepannya mungkin SMK 3 diharapkan seperti apa? Ya, harapan saya ke depan semoga SMK 3 semakin maju, kemudian semakin banyak industri yang kita jalin kerjasama, sehingga nanti harapannya adalah apa yang kita ajarkan di sekolah itu sudah siap diterima oleh industri. Industri, Jadi tidak beda. Industrinya perlu yang kompetensi ini, sekolah sudah sama. Jadi sudah siap ketika industri membutuhkan tenaga kerja. Nah, saya baru ingat, saya ingin bertanya satu hal nih tentang PKL, Pak. Iya, iya, iya. Kalau PKL itu kan di kelas apa namanya? Kelas 12 ya? 12 betul. 12. Nah, di kelas 12 itu anak-anak PKL selama 3 bulan. 6 Kalau bulan. sekarang 6 bulan. 6 bulan. Iya. 6 bulan di semester Semester sekarang di semester awal ya. Di Semester- akhir Agustus ini sudah di berangkat. akhir Agustus. Nah, untuk penyebaran PKL-nya sendiri itu di mana saja anak-anak PKL? Kalau kita di industri itu ada di Singaraja, kemudian di Denpasar juga banyak. Oh, di Denpasar juga. Ya. Rata-rata kita kenal karena rata-rata yang punya usaha itu alumni kita. Oh, berarti anak-anak tidak apa namanya? PKL-nya tidak di PLN atau boleh di tempat lain atau bagaimana? Jadi kita arahkan lebih banyak itu PKL di usaha, bukan usaha kecil ya, jadi instalatir, kemudian bidang AC juga, kemudian hotel yang banyak juga. Ada juga kadang pabrik lah, tapi kan di Bali sedikit banyaknya adalah hotel. Hotel ya, Heeh. hotel. Kalau ke PLN, itu kan PLN itu punya yang namanya standar. Mereka boleh memperkerjakan seseorang ketika sudah punya sertifikasi. Sertifikat. Jadi untuk anak magang mungkin Belum kita bisa lebih masuk ya. sana. Kalau dipaksa magang ke sana nanti lingkup kerjanya beda. Kasihan nanti setelah balik ke sekolah itu belum punya bekal lebih untuk Oh, persiapan seperti nanti. Berarti untuk kerja. persentasenya lebih banyak di Denpasar apa? Lebih banyak di Singaraja. Karena kalau ke Denpasar kan biaya hidup. Jadi itu masalah utama. Kalau mau ke Denpasar sebenarnya banyak sekali industri, hotel juga banyak itu yang minta kita itu melalui WA, melalui email untuk siswa magang. Tapi karena terkendala biaya hidup, Biaya makanya hidup ya tentunya lebih kalau- banyak anak-anak itu di Singaraja. Oh, di Termasuk tamatan juga kita sering diminta alumni untuk bekerja karena rata-rata engineering itu kita kenal. Hmm, Mungkin alumni itu yang banyak
Ya, ya. Tapi kita tidak bisa menyediakan karena rata-rata tamat itu sudah pada kerja. Sudah anak-anak pada begitu. kerja ya. Mm-mm. Ya, ya. Nah, kalau mempelajari listrik nih kan kita bergaul sama sesuatu yang tak terlihat ya, tapi berbahaya. Ya, Ya, itu kalau saya sih disuruh, kalau saya orang awam takut dengan hal itu. Kalau cara mengetes secara secara awam gimana, Pak? ya, Kalau pembelajaran misalnya kalau di rumah nih, mungkin bisa menjadi informasi Ya. ke para pendengar. Misal kalau lampu mati nih, tapi rumah bocor, tiba-tiba lampu mati. Nah itu kan kita nggak tahu bagaimana cara ngecek Ya. kan gitu. Heeh. Mungkin Jadi- ada tips atau gimana? ya. Jadi jurusan kita di listrik itu adalah jurusan yang paling dekat dengan Tuhan. Ya. Salah Jadi- sedikit bisa KO Jadi nih. kita berurusan dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, Tidak terlihat. tapi kalau disentuh bisa kita rasakan. Iya. Begitu, sama dengan emosional kita berarti gitu. Jadi tips awal itu untuk aman, ketika melakukan perbaikan pastikan dulu kalau memang ada MCB, namanya kalau di listrik itu ada MCB, itu pengaman Ya, yang ada paling nomor basic, meteran. ya Ya, itu di off-kan dulu Bukan dulu. atau di-nolkan dulu, baru melakukan perbaikan. Atau tidak mau mematikan itu, mematikan pengaman MCB, alas kaki. Oh, alas kaki. Jadi alas kaki itu harus benar-benar sebagai isolator. Kalau kita tidak pakai alas kaki, kan kita jadi penghantar. Jadi ketika ada arus yang bocor, misalnya benerin lampu, itu arusnya ngalir ke kita, terus karena kita tidak pakai alas kaki yang bagus, jadi tidak ada sandal misalnya, yang dari karet itu kan isolator. Maka otomatis kita akan jadi perantara. Arus listrik itu akan mengalir dari lampu kemudian ke tubuh kita menuju ke tanah. Sehingga terjadilah itu yang sekarang yang sering disebut dengan kesetrum begitu. Kesetrum, ya. Nah kalau dulu kan sering terjadi konsleting, kayak kalau di desa itu kan ada petir itu, Pak. Itu kan mengandung listrik itu ya. Iya. Nah itu kalau kabel itu yang di yang di tiang itu bisa kesambar berarti ya. Kalau yang di tiang kayaknya sudah ada pengamannya. Pengaman dari gangguan petir. Sama seperti di rumah kan kita punya yang namanya penangkal petir. Padahal itu pemancing petir. Karena ketika ada petir itu yang disambar sehingga Biar disalurkan langsung ke bumi. Biar enggak yang lain disambar. Biar yang lain itu enggak kena imbas. Biasanya kan barang elektronik kalau terhubung di jaringan listrik, kemudian kadang juga orang bisa kena. Iya. Dulu memang kalau bambu itu kan pengantar tuh, Pak ya. Bambu kalau basah ya. Oh gitu. Iya, kalau kering kan enggak. Kayu kalau kering itu enggak pengantar jadi Oh, isolator. saya baru tahu loh. Mungkin dulu pernah ada kejadian di desa saya itu orang benerin, mungkin pas hujan memang benerin kabel itu kesetrum karena pakai bambu. Gitu. Oh berarti kalau bambu basah itu penghantar, Iya. bambu kering? Enggak, karena kan kayu enggak sebagai konduktor, dia sebagai isolator. Kalau bambunya udah kering tapi kena hujan, yang menjadi konduktor atau penghantar itu airnya. Oh akhirnya. Apalagi nyampe ke kita kemudian kita enggak pakai alas kaki yang bagus, sehingga ya sudah terjadilah itu. Oh gitu. Ya ini mungkin ya itu bisa jadi pelajaran juga ya buat para pendengar. Nah terakhir ini saya ingin mendengarkan closing statement-nya. Kata motivasi boleh untuk anak-anak. Kata ataupun- motivasi ya. Ya. Ya mungkin buat anak-anak. Jadi ada satu kata motivasi yang baru tadi saya baca sebenarnya Ya. untuk persiapan. Jadi tidak ada pelaut yang tangguh, itu lahir dari laut yang tenang. Ya. Jadi ketika anak-anak terjatuh, bangkitlah, terus berjuang dan tetap semangat. Wah, bagus sekali ya motivasinya. Jadi tidak ada
pelaut yang tangguh yang berasal dari Laut yang tenang. Laut yang tangguh itu dari laut yang berombak. Ya, betul. Berombak. Kadang menghadapi badai. Badai. Ya. Ya. Baik para pendengar setia Radio Suara Teknika, jadi itulah bincang-bincang hari ini dengan Pak Dewa Wirawan di acara Ups, obrolan pagi STEMSI. Sampai jumpa di program-program berikutnya. Dadah.